atas nama Kepala Desa Padangmulia Iwan Kartewa pada hari ini Sabtu tanggal 9 Januari 2021 mau mengklarifikasi mengenai opini publik, bukan berita sekali lagi ini atau hoax yang terbuka oleh beberapa media online, dan itu jelas sangat merugikan saya sebagai Kepala Desa Padangmulia, khususnya kemudian masyarakat Desa Padangmulia menjadi resah atas opini tersebut tentang program Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur melalui program desa. Kebetulan program tersebut yang mendapatkan program adalah Desa Sukamaju. Dalam hal ini Desa Padangmulia adalah desa penyangga atau penerima manfaat dari proyek Desa Sukamaju yang beralamat di Gang Sukahaji RW 05 Desa Padangmulia. Dalam opini tersebut, biaya yang dikucurkan oleh pihak media mengira-ngira kurang lebih 150 juta, dan proyek tersebut dalam opini tersebut menghabiskan dana 120 juta. Dalam opini tersebut disebutkan juga Kepala Desa secara tidak langsung telah menyimpan sisa proyek sebesar 30 juta rupiah. Dalam opini tersebut didapat katanya dari narasumber yang benar tanpa melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu Pak Heri dari Desa Sukamaju sebagai Ketua FISO dan Pak Herman disebutkan sebagai pelaksana lapangan. Yang media tersebut saya undang secara baik-baik ke desa agar dapat saya beri informasi dengan benar, sekaligus melihat proyek tersebut tidak mau hadir banyak alasan, terkesan tidak mau bertatap muka. Pada hari ini saya mengundang Pak Heri sebagai Ketua FISO, Pak Herman sebagai tim ahli dalam pengerjaan proyek, dan Pak Ujang sebagai Ketua RW 05 untuk memberi keterangan atau klarifikasi mengenai proyek jalan yang berada di Gang Sukahaji RW 05 Desa Padangmulia. Karena sebagai Ketua FISO, Pak Heri dialah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Untuk sekian klarifikasi ini, harapan saya kedepannya kepada para media TV online atau cetak dapat bekerja sama dengan semua pemerintah desa dalam mencari berita yang sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berada di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tidak memegang anggaran tersebut, Pak. Tidak, karena alhamdulillah dulu ada puskesmas sebenarnya sudah nakara. Jadi intinya bukan Desa Padangmulia ya yang pemegang Kalau pelaksanaan kami selaku BKD dari Kecamatan Wijaya. Dari BKD ke kedua kepala desa, yaitu Kepala Desa Padangmulia dan Sukamaju, Terkait penginten penerima manfaat dan perawatan. Ya, untuk perawatan nanti itu diserahkan ke desa masing-masing. satu Kita menjawabnya apa? Syarat kepada masyarakat jangan percaya, karena kami juga bekerja yang namanya BKD itu mempertanggungjawabkan kepada Disperkintan dan juga BUPR. MK itu gimana Pak? Melalui Baipon atau gimana Pak ketemu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak, saya akan menjelaskan dulu tentang PISEL. Jadi program PISEL itu adalah program infrastruktur sosial ekonomi wilayah, yang mana Kabupaten Bandung terdapat 17 kecamatan yang mendapatkan program PISEL tersebut. Di sini program PISEL itu Kecamatan Majalaya membentuk yang namanya DKAD, yaitu Badan Kerjasama Antar Desa. Yang kebetulan yang ditunjuk itu dua desa, yaitu Sukamaju dan Padangmulia. Sukamaju itu sebagai desa utama dan Padangmulia sebagai desa penyangga. Di dalam pelaksanaan program tersebut, kami melaksanakan di desa Sukamaju yaitu rapat beton sepanjang 440 meter, lebar 4 meter dan tinggi 0,15. Sedangkan yang di Padangmulia itu hotmik panjang 525 meter, lebar 2 meter dan tinggi 0,03. Dengan anggaran berapa itu Pak? Total anggaran 16 juta. 2 juta. Yang
buat beton itu 430 juta lebih, yang di Padangga 154 juta lebih sedikit lah. Dan ada untuk biaya operasional sebenarnya 10 juta rupiah. Totalnya 460 juta, 600 juta. Terus kenapa ini bisa muncul sisa itu gimana Pak? Apakah Sebetulnya kalau untuk program ini kita melaksanakan sesuai dengan RAB yang diajukan kepada Disperkintan, kepada BPM melalui Disperkintan, yang mana anggaran tersebut habis semua Pak. Itu tidak ada yang namanya sisa anggaran, karena program tersebut kami sudah ada untuk biaya operasional sebenarnya 10 juta. 10 juta itu diantaranya untuk kegiatan-kegiatan di luar program itu, seperti misalkan sosialisasi, terus mengadakan pertemuan dan yang lain-lainnya, itu anggaran tersebut. Terus untuk proyek yang di Padangmulia khususnya yang sekarang menjadi opini publik lewat media online yang tidak bertanggung jawab mungkinnya, karena kami juga belum pernah ketemu sama media tersebut, dan memang mereka atau orang tersebut pernah menelpon kami. Pertama dia ngajak ketemu, kata saya silahkan, saya tunggu di kantor desa. Dia ngajak ketemu di luar sambil ngopi katanya. Tidak bisa begitu, kalau mau ketemu silahkan datang ke sini. Saya terbuka untuk media manapun juga, asal dia datang ke kantor desa. Tapi dia tidak, sampai sekarang belum ketemu. desa apa Pak sebelumnya? Saya di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. Saya sebagai ketua BKD, sekaligus mungkin saya sebagai sekretaris desa di Desa Sukamaju. Ya, terus malamnya media tersebut menelpon lewat sambungan seluler dan menyebutkan dia itu menyebutkan bahwa telah menelpon Pak Herman, katanya bahwa proyek itu digorongkan. Itu hal yang sangat salah ya, karena di dalam proyek usaha itu tidak ada yang didorongkan, tapi kita swakelola, dan yang namanya belanja barang itu jelas. Kalau yang namanya untuk kami, untuk akademi itu kami tidak bisa membuat sendiri kan, kita pasti belanja. Nah, memang sebagai Pak Herman sebagai pengadaan barang dan sekaligus sebagai tim ahli dalam pelaksanaan program tersebut atau jalan teknik tersebut. Sebetulnya kalau untuk pekerja itu mayoritas warga setempat, cuman di sisi lain kami membutuhkan tim ahli untuk pelaksanaan program itu, makanya Pak Herman dilibatkan di dalam pengerjaannya gitu. Mungkin itu Pak. Untuk statement yang 120 juta sendiri itu benar pernyataan dari Pak Sekdes? Kalau saya sama sekali belum pernah menyebutkan bahwa anggaran kami 120 juta. Mereka bilang bahwa apa betul itu anggaran habis 120 juta itu hanya untuk Pak Herman saja belanja barang. Belum kami kan menyiapkan mobilisasi seperti sewa setu, terus beli beskos, itu kan belum termasuk ke sana. Termasuk kami harus ada beli spanduk, prasasti dan yang lainnya. Itu masih banyak lah keperluan yang memang digunakan untuk hal itu. Jadi anggaran tersebut memang habis. Terus Pak, apa kedepannya Bapak sendiri terkait pemberitaan ini sendiri, apa akan dilakukan Pak? Saya menghimbau ke masyarakat bahwa terkait dengan opini yang diberitakan oleh media online yang juga tidak jelas. Hal ini pemberitaannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Kades sendiri Pak? Saya mungkin akan meminta kepada media tersebut untuk mengklarifikasi, meminta maaf, dan mungkin saya akan melanjutkan selanjutnya ke pelaporan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang di sini. Di sini yang berwenang adalah pihak kepolisian atau dari Polri. Terus ini ada beberapa media ini, apa akan dilaporkan ke Dewan Pers sendiri Pak? Jelas, itu akan saya akan laporkan ke Dewan Pers agar kedepannya tidak ada lagi para wartawan yang mencari berita hanya dengan menerbitkan hanya dengan opini, bukan dengan sesuai fakta yang ada di lapangan. Pak Kades, apakah merasa
30 juta itu memang ada enggak saya itu? Uang 30 juta itu saya tidak pegang. Uang tersebut yang memegang semuanya dikendalikan oleh ketua ISU. Saya sebagai penerima manfaat dari program proyek ISU Sukamaju ya tidak ada hak untuk memegang uang tersebut. Boleh dicek ke semua orang-orang yang terkait. Selama ini Pak Kades udah ketemu dengan para awak media pemberitaan menyudutkan desa Pak Kades sendiri. Selama ini orang-orang yang memberitakan ini belum terkesan tidak mau hadir. Saya undang secara baik-baik ke desa, mereka tidak mau hadir banyak alasan. Langkah kedepannya satu lagi apa langkah? Dan langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan kasus ini karena sangat merugikan. Sudah jelas ini hoax, opini, menggiring publik untuk menjelek-jelekan desa pada mulia. Mungkin juga akan terkena undang-undang ITE dan tanpa seizin bertatap muka untuk menerbitkan berita tersebut. Terima kasih Pak Kades yang